Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita dari tafsir juz 28. Sekarang kita akan membacakan faedah-faedah yang diambil dari surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim. Surat At-Tahrim adalah surat Madaniyah menurut jumhur ulama, ya. Bahkan sebagian ulama seperti Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan ijma' bahwasanya ahli tafsir mengatakan surat At-Tahrim adalah surat Madaniyah. Dan seperti sering kita sampaikan, surat Madaniyah artinya surat tersebut turun setelah Nabi berhijrah ke kota Madinah. Setelah Nabi berhijrah, berbeda dengan surat Makkiyah, itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah. Ada yang mengatakan kecuali ayat ke-10 dia adalah ayat Makkiyah, namun yang benar wallahu alam bisawab bahwasanya semua ayat-ayatnya 12 ayatnya adalah ayat-ayat Madaniyah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya ayat surat Tahrim turun setelah surat Al-Hujurat dan sebelum surat Al-Jumu'ah. Adapun nama dari surat At-Tahrim disebut oleh para ulama ada beberapa nama, di antaranya surat At-Tahrim. Di antaranya surat Lima Tuharrim, karena surat tersebut dibuka ya ayuhan nabi lima tuharrim, sehingga dikenal dengan surat Al-Lima Tuharrim. Demikian juga sebenarnya menyebutkan namanya adalah surat An-Nabi, surat An-Nabi, karena dibuka dengan firman Allah ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini di antara nama-nama surat At-Tahrim. Adapun sebab nuzul dari surat At-Tahrim, maka ada beberapa riwayat, namun yang paling kuat dengan sanad yang sahih cuma dua, yaitu pertama karena Nabi mengharamkan al-asal, mengharamkan madu untuk dirinya karena ingin menyenangkan para istrinya. Yang kedua, Nabi mengharamkan untuk menggauli budaknya, yaitu Maryah Al-Qibtiyah Ummul Walad, yaitu ibunya Ibrahim, putra Nabi SAW, Ibrahim bin Muhammad, yang meninggal juga tatkala masih kecil. Inilah dua asbabun nuzul yang disebut oleh para ulama yang akan kita bacakan sekarang. Adapun sebab yang pertama dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, ya, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha yang bercerita, ya, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ya, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syariba asalan inda ihda nisaihi, bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minum madu di salah satu istri-istrinya. Ada yang mengatakan minum madu di Sauda, ada yang mengatakan di Ummu Salamah, ada yang mengatakan di yang lain, tapi yang lebih kuat adalah Zainab binti Jahshin. Rasulullah SAW sedang minum madu di rumah Zainab bintu Jahsh, ya. Kemudian Aisyah pun mengetahui hal tersebut dan dia pun cemburu. Ini yang cerita sendiri Aisyah, cerita tentang kesalahannya, karena ini adalah ilmu maka harus beliau sampaikan. Dan ini sering Aisyah menyebutkan beberapa kesalahan berkaitan dengan dirinya sebagai ilmu bagi kaum muslimin, karena ini ilmu tidak boleh disembunyikan meskipun kesalahan tersebut berkaitan dengan dirinya. Maka Aisyah pun bersepakat hiya wa Hafsah, dengan Hafsah, bahwasanya kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk di rumah salah satunya, Aisyah dan Hafsah, dan mereka berdua adalah dua sahabat yang sangat dekat, ya, Aisyah bintu Abi Bakar, Hafsah bintu Umar, ya. Kedua orang tua mereka sahabat dekat, putri-putrinya juga sahabat dekat, ya. Maka Aisyah dan Hafsah bersepakat, kapan Nabi masuk di rumah salah satu di antara kita, maka hendaknya kita berkata, inni ajidu minka riha maghafir, akalta maghafir. Ya Rasulullah, kami mendapati bau maghafir. Maghafir adalah sejenis tumbuhan yang rasanya enak tapi baunya enggak enak, ya. Kalau kita seperti pete, ya. Kira-kira Nabi kok makan pete gitulah. Enggak kok gitu. Intinya mereka sepakat untuk mengatakan demikian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakrahu an tujada minhu riha. Rasulullah sallallahu adalah seorang yang tidak suka tercium dari tubuhnya bau yang tidak enak. Makanya Rasulullah sallallahu perhatian sekali sama
aroma tubuhnya, aroma mulutnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-bait bada bisiwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pertama kali masuk rumah, beliau bersiwak. Ya, kenapa? Untuk bertemu dengan istrinya. Beliau ingin bertemu dengan istrinya dengan aroma yang baik, ya, berbicara dengan istrinya dengan aroma yang baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak suka kalau istrinya bau, ya. Makanya Rasulullah SAW dalam riwayat tatkala Rasulullah SAW ingin menikahi seorang wanita, Rasulullah SAW mengirim Ummu Salamah radhiyallahu taala anha untuk mengecek wanita tersebut apakah pantas untuk jadi istri Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syummi awaridhaha wanzuri ila urqubaiha." Ciumlah sekitar bau mulutnya dan lihatlah tumitnya. Kenapa Nabi suruh ngecek syummi awaridhaha, untuk mencium sekitar mulutnya? Karena ya agar ada kebahagiaan tatkala memiliki istri yang bersihan, ya. Makanya saya ingatkan antum, ya, ikhwan dan akhwat, jangan enggak bersihan, ya. Dalam tanda petik jangan jorok, ya. Jangan perhatian terhadap kebersihan, ya, apalagi terhadap pasangan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tercium dari tubuhnya bau yang tidak enak, apalagi di hadapan istri-istrinya. Ya, dan ini diketahui oleh istri-istrinya, diketahui oleh Aisyah, diketahui oleh Hafsah. Makanya mereka berpura-pura mengatakan, "Ya Rasulullah, kami ada cium bau maghfir dari tubuhmu." Akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, masuk ke Hafsah. Ya, karena mereka sepakat, Hafsah dengan Aisyah sudah sepakat. Kemudian tatkala masuk pada Hafsah, ya, maka Hafsah berkata, "Inni ajidu minka riha atau raiha al-maghafir." Ya Rasulullah, kami mendapati bau maghafir dari dirimu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bal syaribtu asalan inda fulana." Saya tidak makan maghafir. Ya, misalnya saya tidak makan pete, saya tidak makan jengkol, ya, tidak ada. Saya tadi baru minum madu, yaitu di rumah Zainab bintu Jahsh. Ya, maka Hafsah mengulangi lagi, ya, enggak, tadi engkau tercium bau maghfir dari tubuhmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyenangkan Hafsah, maka Rasulullah SAW berkata, ya, walan a'uda lahu, aku tidak akan lagi minum minum madu, dalam rangka untuk menyenangkan Hafsah. Setelah itu Rasulullah SAW berkata kepada Hafsah, jangan kabarkan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Kenapa Rasulullah SAW tidak ingin Aisyah marah atau cemburu, ya? Jangan kabarkan, karena Nabi tahu Hafsah teman baiknya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini salah satu sebab nuzul dari dua sebab nuzul yang disebutkan oleh para ulama tentang sebab turun at-tahrim. Waktu Nabi mengharamkan madu untuk dirinya, maka Allah menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak?" Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Sebab yang kedua, yang sanadnya tidak lebih kuat dari yang pertama, tetapi disahihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, disahihkan oleh Dhiya Al-Maqdisi dalam Al-Mukhtarah, ya. Maka kisahnya yang kedua, sebab nuzul ayat ini adalah tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu pergi ke rumah Hafsah. Waktu itu adalah hari jatah nginap di rumah Hafsah atau jatahnya Hafsah, ya. Maka ternyata Hafsah tidak ada di rumah. Hafsah lagi pergi silaturahmi, pergi ke rumah bapaknya, ke Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu rumah Hafsah kosong. Nabi panggil budaknya, Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh Al-Muqawqas, seorang raja di Mesir, memberikan hadiah Maria Al-Qibtiyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi gauli, ya. Adalah budak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya punya anak namanya Ibrahim. Yang akhirnya Ibrahim nanti meninggal di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di masa susuan, yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menangis. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal aydna la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa bima yurdi rabbana wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun." Wahai Ibrahim, sungguh mata ini mengalirkan air mata, hati sangat bersedih, dan kami tidak mengucapkan kata-kata kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Sungguh kami sangat bersedih dengan kepergianmu, wahai putraku Ibrahim. Inilah ibunya Maria Al-Qibtiyah. Ya, mungkin wallah alam Rasulullah lagi ada kesempatan, mungkin lagi berhasrat atau apa, tidak dijelaskan. Intinya Nabi panggil budaknya dan budaknya kemudian datang ke rumah Hafsah. Kemudian Nabi gauli Hafsah di rumah, gauli siapa? Maria di rumah Hafsah. Kemudian Hafsah pulang ketahuan. Itu ceritanya, Hafsah pulang ketahuan. Maka Hafsah pun marah. Hafsah berkata, "Afi dauri wa ala firashi?" Apakah kau menggaulinya sementara ini jatah nginap di rumahku?
Apa kau menggailinya di atas tempat tidurku? Tidaklah kau melakukan ini kepada istri-istrimu yang lain kecuali karena aku rendah di hadapan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Hafsah ngamuk ya. Dia bilang apa? Apakah di jatah nginapku kau melakukannya? Apakah di tempat tidurku kau melakukannya? Dan kau tidak melakukan hal ini di rumah istri-istrimu yang lain. Tidak lain kecuali karena saya rendah di sisimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun menangkan Hafsah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, aku tidak akan menggauli Maria. Aku tidak akan menggauli Maria. Ya. Untuk menyenangkan siapa? Hafsah. Supaya Hafsah tidak marah. Kemudian dia berkata, la tukhbiri Aisyah. Jangan kau kabarkan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya Hafsah pun cerita kepada Aisyah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tahrim ini surat penting bagi kita dalam kehidupan rumah tangga, terutama yang berpoligami ya. Yang tidak berpoligami juga penting ya. Yang berencana juga penting ya. Yang sudah terlanjur poligami juga penting ya. Ini berkaitan dengan bagaimana muamalah rumah tangga, bahwasanya bagaimanapun kehidupan rumah tangga seorang, apalagi setingkat ya, Nabi SAW dengan istri-istri yang sangat soleha, ya, yang semuanya dijamin masuk surga. Ternyata ada juga namanya problematika rumah tangga. Ada namanya kecemburuan, ada namanya keributan kecil dalam rumah tangga. Ya, itu wajar. Hanya saja rumah tangga yang baik adalah keributan tersebut hanya sesekali, tidak sering-sering. Adapun kalau dalam kehidupan rumah tangga hampir tiap hari, sepekan 3 kali ada jadwal ributnya, ini repot ya. Ini berarti rumah tangga tersebut tidak sehat. Ya, maka sang suami menderita, istri juga menderita. Maka harus dirubah. Ya, dirubah suasananya, dirubah cara muamalahnya agar kita dalam kehidupan rumah tangga menjadi orang-orang yang bahagia. Orang yang paling bahagia adalah orang yang bahagia di rumah tangganya. Ya. Ya, boleh orang bahagia di luar, tapi kalau dia tidak bahagia dalam rumahnya berarti dia tidak bahagia. Maka seorang tatkala tahu dalam kehidupan rumah tangga tidak bahagia, sering bertengkar sama suaminya, sering bertengkar sama istrinya, maka dia harus rubah pola muamalah antara dia dengan pasangannya. Ya, bekerja sama untuk meraih kebahagiaan. Harus ada hak-hak yang mungkin digugurkan, harus mengalah, tidak semua hak dipenuhi, baik suami maupun istri. Kalau masing-masing memaksa untuk memenuhi haknya, maka tidak akan berjalan dengan baik, malah mudarat yang akan timbul. Baik, kita bacakan ayat-ayatnya. Yang pertama, ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, ya, ini panggilan sangat halus dari Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan Allah mentarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ada salah, Allah tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kalau Allah mengatakan ya ayyuhar rasul, wahai rasul, kebanyakan berkaitan dengan perintah-perintah berkaitan dengan hukum-hukum. Ya. Tapi kalau berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengatakan ya ayyuhan nabi. Lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Di sini bukan berkaitan dengan penghalalan apa yang diharamkan oleh Allah, berkaitan dengan syariat, tidak. Ya. Karena tidak boleh. Nabi SAW tidak punya hak untuk mengharamkan dan menghalalkan kecuali dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi berkaitan dengan dirinya sendiri, bukan kepada umat. Ya, kita tahu madu adalah halal. Adapun pengharaman berkaitan dengan umat maka tidak boleh. Allah mengatakan kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Siapakah yang berani menghalalkan perhiasan yang Allah keluarkan bagi hamba-hambanya dan rizki-rizki yang baik? Tidak ada yang berani. Yang berhak menghalalkan dan mengharamkan cuma Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berkaitan dengan dirinya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kullu ta'ami kana halal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Seluruh makanan halal bagi Bani Israel kecuali yang diharamkan Nabi Yakub kepada dirinya sendiri. Ya, jadi Nabi mengharamkan asal madu untuk dirinya, atau Nabi mengharamkan untuk menggauli Maria al-Qibtiyah untuk dirinya. Mana yang lebih kuat dari dua sebab nuzul ini? Para ulama mengatakan dari sisi sanad lebih kuat tentang pengharaman madu. Tetapi dari sisi makna, dua-duanya sahih. Dari sisi makna lebih kuat adalah pengharaman Maria, ya. Pengharaman Maria, ya, karena yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengharamkan madu adalah untuk dirinya karena dia tidak suka ada bau tidak enak dari tubuhnya. Adapun pengharaman Maria adalah untuk istrinya. Paham? Adalah untuk istrinya. Saya ulangi, pengharaman madu, Nabi dikasih tahu, akalta maghafir, ya Rasulullah engkau makan maghafir, tumbuhan yang baunya tidak enak. Maka Nabi mengatakan saya makan minum madu dan saya tidak akan minum madu lagi. Artinya Nabi tidak suka bau tidak enak dari tubuhnya, berarti itu untuk kepentingan dirinya. Tetapi yang kisah Maria ya adalah Nabi mengharamkan Maria untuk kesenangan siapa? Istrinya Hafsah. Oleh kerana Ibnu Katsir rahimahullah taala tatkala membawakan asbabun nuzul, yang dia bawakan pertama kali adalah kisah Maria ini. Seakan-akan dia lebih condong kepada sebab nuzul yang kedua, bahwasanya ayat ini turun tentang berkaitan Nabi mengharamkan Maria Al-Qibtiyah, Nabi tidak mau menggaulinya lagi. Maka Allah mengatakan, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kata sebagian ulama ya, dalam tafsir mereka berkata, tidak boleh seorang menghalalkan sesuatu yang halal baginya. Tidak boleh seorang mengharamkan sesuatu halal baginya. Kalau kita menikmati sesuatu yang halal yang Allah berikan kepada kita, menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan pemberian, kita nikmati dan kita tunjukkan kepada Allah kita butuh dengan pemberian Allah ini. Nah, tatkala kita mengharamkan, seakan-akan kita tidak butuh dengan hal tersebut, dan ini bertentangan dengan syukur. Bertentangan dengan syukur. Maka tidak boleh seorang mengharamkan apa yang halal baginya. Tidak boleh. Ya. Dia boleh ngatur, dia boleh pilih yang lain, tapi dia mengatakan ini haram bagi saya, maka tidak boleh dia lakukan kecuali dalam meraih kemaslahatan yang besar. Maka Allah tegur, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Tabtaghi mardata azwajik, dalam rangka kau mencari keridhaan istrimu. Hadirin hadirat rahmatillah subhanahu wa taala. Ayat ini bukan melarang Nabi mencari keridhaan istrinya. Ya, justru ayat ini menunjukkan kebiasaan Nabi adalah mencari keridhaan istrinya. Nabi sering menyenangkan apa? Istrinya, dan dalil akan hal ini sangat banyak. Bagaimana Nabi SAW berusaha menyenangkan apa? Hati-hati istrinya. Dan Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Dan Nabi yang mengatakan, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi keluarganya, dan aku yang terbaik bagi suami yang terbaik bagi istriku. Oleh karena sering saya sampaikan, kalau kita murah senyum kepada orang lain, kalau kita mudah memaafkan orang lain, maka kepada istri lebih utama. Kalau kita suka menyenangkan hati orang lain, maka menyenangkan hati istri lebih utama, pahalanya lebih besar. Karena itu barometer keimanan seseorang. Bahwasanya seorang terbaik di sisi Allah yang terbaik bagi istrinya. Maka seorang berusaha untuk menyenangkan hati istrinya. Kalau istrinya punya kesalahan, maafkan istrinya. Ya. Apa kata Nabi SAW waktu ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu anil khadim? Ya Rasulullah, berapa kali kita maafkan membantu setiap hari? Kata Nabi SAW, 70 marrah. 70 kali berusaha kita maafkan pembantu yang melakukan kesalahan. Ya, kita berusaha maafkan dia 70 kali. Kalau pembantu utama untuk kita maafkan, apalagi istri kita yang banyak jasa kepada kita. Terlalu banyak jasa pasangan hidup kita terhadap kita. Ini berlaku baik suami kepada istri maupun istri kepada suami. Maksud saya, ayat ini bukan melarang seorang mencari keridhaan istrinya. Tidak. Tetapi ayat ini menegur Nabi karena Nabi mencari keridhaan istrinya dengan sesuatu yang salah. Dengan sesuatu yang salah, yaitu dengan mengharamkan budak wanitanya yang harusnya halal baginya. Ya. Dengan mengharamkan madu yang harusnya halal baginya. Ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena suami mencari keridhaan istri, istri mencari keridhaan suami, tapi tidak boleh dengan cara yang haram. Tidak boleh dengan cara yang haram. Kalau seorang suami menyuruh istrinya, ya misalnya keluar tanpa memakai jilbab, terbuka auratnya, dan itu menyenangkan hati suaminya, maka istri tidak boleh nurut. Istri tidak boleh nurut. Misalnya seorang istri menyuruh suaminya untuk tidak mengunjungi berziarah ke rumah ibunya agar bertengkar dengan kakaknya demi menyenangkan istri, maka hukumnya haram. Kita berusaha mencari kesenangan istri, membuat istri ridha, tapi tidak boleh dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh syariat. Jadi Nabi ditegur di sini sallallahu alaihi wasallam karena beliau berusaha menyenangkan Hafsah dengan mengharamkan sesuatu yang halal baginya, itu yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kata Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat, wallahu ghafurur rahim. Allah ampuni engkau, Allah Maha Pengampun, Allah lagi Maha Penyayang. Jadi Nabi sudah dimaafkan. Nabi salah ini langsung dimaafkan oleh Allah. Tanpa Nabi minta maaf, langsung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah tetap harus menyebutkan sebagai teguran bagi Nabi dan bagi umatnya, pelajaran bagi umatnya.
Sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang lain, "Afallahu anka lima adzinta lahum." Allah maafkan kau wahai Muhammad, tapi kenapa kau izinkan mereka? Allah tegur tapi Allah menyebutkan apa? Pemaafan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga ayat ini. Allah tutup ayatnya dengan ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Wahai nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu dalam rangka menyenangkan istrimu, tapi wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah berkata, apa yang harus dilakukan oleh Nabi? Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah mewajibkan kepada engkau untuk menghalalkan sumpahmu. Ya, dia bersumpah tadi, aku bersumpah tidak akan menggauli Maria. Atau dalam sebab yang sebelumnya, aku bersumpah untuk tidak minum madu lagi. Ya, dan ini Allah suruh rubah, batalkan sumpahnya dan bayar kafarah. Bayar kafarah. Ya, dan ini sunnah kalau seorang sudah bersumpah dan dia melihat ada sesuatu yang lebih maslahat, maka dia tinggalkan sumpahnya tersebut. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni la ahlifu ala yaminin fara'aitu ghairaha khairan minha illa kafartu an yamini wa ataitu billadhi huwa khair." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, beliau mengatakan, tidaklah aku bersumpah dengan suatu sumpah lalu aku melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada hal tersebut, kecuali aku melakukan yang lebih baik dan aku bayar kafarah sumpah, ya, yaitu yang disebut dalam surat Al-Maidah, fakaffaratuhu it'amu asyrati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam dzalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfadhu aymanakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian melanggar sumpah kalian, maka kafarahnya adalah memberi makan kepada 10 fakir miskin, atau memberikan 10 pakaian kepada mereka, ya, atau membebaskan budak. Barang siapa tidak mampu, maka berpuasa 3 hari. Inilah kafarah bagi orang yang bersumpah, namun jagalah sumpah kalian. Jadi kalau kita sudah bersumpah, ternyata kita lihat lebih baik, ada yang lebih baik daripada ini, maka tinggalkan, jangan ragu-ragu, jangan kita kemudian menceburkan diri kita dalam kesulitan yang tidak bisa kita lakukan. Jadi kalau ada ternyata yang lebih baik daripada yang sumpah kita, maka kita batalkan sumpah kita kerjakan lebih baik dan kita bayar kafarah sumpah. Dan ini Allah sampaikan kepada Nabi, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah wajibkan bagi kalian untuk menghalalkan, melepaskan sumpah kalian. Wallahu maulakum, dan Allah adalah penolong kalian. Wa huwal alimul hakim, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijak. Allah tahu apa yang Allah perintahkan, mana yang lebih maslahat. Allah tahu kesalahan kalian, mana yang harus diperbaiki. Kata para ulama, jadi Nabi dalam keadaan ini Nabi berijtihad untuk menyenangkan hati-hati istrinya. Dan ini dibangun di atas ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berijtihad, ya, beliau memandang bahwasanya keharmonisan rumah tangga sangat penting meskipun harus ada yang dikorbankan. Gitu tidak? Nabi memandang keharmonisan rumah tangga sangat penting meskipun ada yang harus dikorbankan. Di antaranya mengorbankan dirinya untuk tidak makan atau minum madu, padahal beliau sangat suka dengan madu. Bahkan lebih parah daripada itu, Nabi mengorbankan untuk tidak menggauli Maria, padahal itu budaknya yang halal baginya. Ini semua Nabi lakukan demi apa? Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini menunjukkan keharmonisan rumah tangga nilainya sangat besar di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ijtihad ini ternyata keliru, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa kesalahan Nabi dikumpulkan oleh Ibnu Al-Mulakin sampai 8. Nabi melakukan kesalahan 8 dan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini konsekuensi dari kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi maksum, kalau salah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kita, kalau kita salah enggak ditegur-tegur kadang. Ya, tegur tahu-tahu kena musibah. Ada orang mau tegur kita juga enggak enak dan yang lainnya. Taib. Setelah itu Allah berfirman, jadi maksud saya ikhwan, segala hal yang bisa menimbulkan kegaduhan dalam rumah tangga maka jauhi sebisa mungkin. Segala ucapan, segala tingkah laku, tasarrufat, segala tulisan, segala statement, segala status yang bisa menimbulkan keributan jauhi. Jangan sampai kita kemudian ribut dalam rumah tangga tulis status, ya. Tulis status, foto profilnya berubah-ubah, ya. Tahu-tahu hari ini gambar jantung patah 2. Ada apa kok jantungnya patah 2? Ada masalah di rumah. Ya. Jantung suamiku sudah diambil, sama sebagiannya diambil orang lain.
Berarti enggak perlu. Ngapain kita? Ini akhirnya kalau suami kita tahu akhirnya ribut lagi. Kenapa kau tulis status seperti itu? Akhirnya jadi perdebatan. Segala hal yang mungkin menimbulkan perdebatan, ya ikhwan, antum tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keharmonisan rumah tangga itu sangat dituntut dalam syariat. Lihat Nabi sampai seperti ini. Sampai berisytihad, sampai mengharamkan madu, sampai mengharamkan budaknya yang halal baginya. Demi menyenangkan istrinya Hafsah agar tidak ribut dalam kehidupan rumah tangga. Maka segala sesuatu yang bisa menimbulkan keributan dalam rumah tangga kita tinggalkan. Kita mau ngomong nih, mikir dulu ngomong sama istri gini enak atau tidak. Istri ngomong sama suami, mikir dulu kalau saya WA seperti ini suami saya tersinggung atau tidak. Pikirkan terlebih dahulu. Sebelum kita tulis, sebelum kita ucapkan. Ya. Jangan asal ngomong sama pasangan kita, jangan asal tulis WhatsApp sama pasangan kita. Enggak, kita pilih kata-kata yang tidak menyinggung hati istri kita. Kalau kita menasihati pun dengan cara yang baik. Karena saya katakan tadi keharmonisan rumah tangga sangat itu dalam syariat. Kemudian Allah sebutkan, ya, wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha. Tatkala Nabi SAW membisikkan rahasia kepada sebagian istrinya. Allah tidak sebutkan siapa nama istrinya tersebut, tapi kita tahu dari hadis itu Hafsah. Hafsah. Rahasia yang Nabi katakan, jangan kau kabarkan kepada Aisyah. Entah masalah madu atau masalah Maria. Ya. Tidak perlu kita tahu siapa dan Allah tidak menyebutkan namanya, yang penting pelajaran yang bisa diambil, ya. Tetapi Aisyah menceritakan itu sendiri, ya. Karena ini adalah amanah ilmiah, meskipun kesalahan itu berkaitan dengan dirinya, dia sampaikan. Ini saya luar biasa agungnya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kebanyakan orang kalau punya kesalahan tentu dia akan tutup sebaik-baiknya, dan Aisyah juga menutup. Tetapi ini masalah syariat, maka dia harus apa? Sampaikan. Dan inilah Hafsah. Wa id asarra an-nabiyyu ila ba'dhi azwaji haditha. Tatkala Nabi menyampaikan rahasia kepada istrinya, yaitu Hafsah, suatu rahasia. Falamma nabba'at bihi, ternyata Hafsah ceritakan kepada siapa? Aisyah. Ya. Para ulama dalam buku tafsir mereka mengatakan, apa yang dilakukan Nabi itu sudah benar. Bahwasanya Nabi menyampaikan rahasianya kepada istrinya. Orang yang paling tepat untuk kita sampaikan, simpan rahasia kita adalah istri kita. Karena istri kita atau suami kita tempat curhat kita, tempat kita ngobrol sehari-hari. Siapa lagi yang mau kita percaya kalau bukan pasangan hidup kita? Dan kalau kita sampaikan rahasia kita kepada istri kita, ya, maka istri kita merasa dihargai, merasa dihormati, dan dia semakin sayang kepada kita. Ya. Beda kalau ketahuan ada yang kita sembunyiin ketahuan sama dia, maka dia berbahaya. Tapi kalau kita punya rahasia kita sampaikan kepada istri, yang kita perlu ini perlu disampaikan kepada istri, sampaikan aja, enggak ada masalah. Karena dia tempat curhat kita, tempat ngobrol kita. Dan usahakan memang istri kita menjadi teman terdekat kita untuk kita berbicara, untuk ngobrol. Ini sering saya sampaikan, ya. Kalau Anda belum bisa nikmat ngobrol sama istri, bahannya bisa nikmat ngobrol sama kawan, Anda belum bahagia. Saya ulangi lagi. Kalau Anda belum bisa nikmat ngobrol sama istri, hanya nikmat ngobrol sama kawan, berarti Anda belum bahagia. Tapi kalau Anda sudah bisa ngobrol sama istri setengah jam, 1 jam santai lepas, itu berarti Anda bahagia. Berarti istri sudah benar-benar jadi sakinah, mawaddah dan apa? Dan rahmah. Itulah kebahagiaan seorang lelaki. Makanya kalau kita ngobrol sama istri, jangan bicara yang tinggi-tinggi, ya. Bicara yang memang sesuai dengan kemampuannya, bahan yang memang cocok untuk dibicarakan dalam rumah tangga. Enggak mungkin saya pulang dari pengajian saya ketemu istri sayangku, itu hadis dhaif istriku, ya. Itu ada perawinya namanya Fulan bin Fulan, itu didustakan oleh Ibnu Ma'in, didustakan oleh Ahmad. Ini mau pengajian atau? Antum juga enggak usah pulang ke rumah istri sampai istri ngobrol, gimana sayang? 1 atau 2 sayang? Nomor 1 atau nomor 2? Bertengkar nanti sama. Bicara yang enak-enak, yang kira-kira bisa menyenangkan hati suami istri. Dan kalau ada rahasia kita sampaikan kepada istri kita. Dan ini disebutkan oleh seperti Tahir bin Asyur bahwasanya Rasulullah sudah meletakkan rahasia pada tempat yang tepat, yaitu kepada istrinya. Tetapi rupanya Hafsah tidak kuat menahan rahasia tersebut. Maka dia ceritakan kepada siapa? Aisyah, kepada teman dekatnya. Dan dia yakin Aisyah ini wanita soleha, tidak akan bongkar rahasianya. Maka dia ceritakanlah kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Aisyah ini teman dekatnya. Ini kesalahan Hafsah radhiyallahu taala anha, menceritakan rahasia yang kata Nabi, ini rahasia jangan ceritakan kepada siapapun, terutama kepada Aisyah. Ternyata Hafsah melanggar dan cerita kepada Aisyah. Kata Allah, falamma nabba'at bihi. Tatkala Hafsah ceritakan berita tersebut kepada Aisyah, wa adharahu Allahu alaihi, dan akhirnya Allah bongkar itu. Allah kasih tahu, ya Rasulullah,
ternyata Hafsah cerita kepada Aisyah. Allah bongkar rahasia tersebut. Allah sampaikan semua yang diceritakan oleh Hafsah kepada Aisyah, ya pasti mereka ngobrol lama lah, namanya curhat. Ya, gimana kira-kira ketahuan suami bawa budaknya di rumahnya, kemudian ya pasti Hafsah akhirnya ngobrol sama Aisyah. Dan Allah kabarkan semuanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Maka Nabi kabarkan sebagian yang Allah kabarkan kepadanya, kepada Hafsah, kamu begini-begini ya. Wa arada an ba'd, dan sebagian yang Nabi tahu Nabi tidak kabarkan. Dan kata para ulama, ini adalah orang yang bijak. Ini orang yang hakim. Ya. Ini orang yang karim, orang yang mulia. Kalau dia ingin menegur sesuatu tidak perlu dibongkar seluruhnya. Cukup menyampaikan sebagian kesalahan, ya. Kemudian yang penting tujuan tercapai, ditegur, tidak perlu sebutkan semuanya. Ini sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Jangan sampai antum punya catatan kesalahan istri ya. Antum catat ya. Kamu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembaran kedua 7, 8, 9. Bukan begitu cara mendidik istri. Sebutin dia punya kesalahan, terus nasihati. Ya, kalau bisa kita lupakan kesalahannya lebih baik. Apa yang kita pikir-pikir, kita ingat-ingat, dan itu bukan ciri orang yang baik. Orang yang mulia tidak demikian. Kita dengan istri kita, dengan kawan kita. Kawan kita mungkin punya banyak kesalahan sama kita. Tidak perlu kita ingat semuanya. Tidak perlu kali kita mencela dia, kita sebutkan 1, 2, 3, kemarin tahun lalu saja kau sudah begini. Ternyata masih bersambung sampai tahun sekarang. Hari ini, bulan ini, semua kita catat semuanya. Kita hafal mati, ini tidak boleh. Tidak boleh, itu bukan orang yang baik. Dengan teman, dengan istri, apalagi dengan istri. Ya, yang penting kita ingin menyampaikan nasihat. Nasihatnya sampai sudah alhamdulillah. Tidak harus dengan membongkar seluruh kesalahannya. Ini saya ingatkan kepada istri juga demikian. Ya, istri, ya biasanya suami tidak banyak hafal kesalahan istri, tapi istri biasanya hafalannya kuat. Oleh karenanya, para wanita ibu-ibu, kalau suami salah ya nasihati. Tidak apa-apa nasihati seorang istri kepada seorang suami, kekasih kepada kekasihnya, tapi tidak harus membongkar seluruh kesalahan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'd. Nabi menyampaikan sebagian dan Nabi berpaling dari sebagiannya. Falamma nabba'aha bihi, tatkala Nabi mengabarkan hal ini kepada Hafsah, kau tadi begini ya, engkau tadi ketemu Aisyah ngomong begini ya. Hafsah heran. Qalat man amba'aka hadza? Siapa yang kabarkan kalau aku ternyata sudah menyampaikan rahasia kepada Aisyah? Karena Hafsah tahu Aisyah enggak mungkin bongkar apa? Rahasia. Ya, Aisyah enggak mungkin bongkar rahasia. Cuma dua kemungkinan. Aisyah yang kasih tahu Nabi, ya, atau Allah yang kasih tahu Nabi. Cuma dua kemungkinan. Hafsah tahu hal tersebut. Maka Nabi pun berkata, qala nabba'aniyal alimul khabir. Yang kasih tahu saya adalah Al-Alim, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui segalanya. Al-Khabir, Al-Khabir itu ilmu khusus, ilmu yang berkaitan tentang perkara-perkara yang detail, perkara-perkara yang pelik. Termasuk rahasia, Allah Khabir dengan apa yang kalian bicarakan. Yang kasih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau suami punya rahasia, apakah suami mengatakan ini rahasia atau tidak, yang penting apa yang terjadi yang menurut ibu-ibu ini perlu disembunyikan, maka jangan pernah ceritakan. Lebih berat kita memegang rahasia suami daripada rahasia orang lain. Suami ini orang terdekat yang harus kita hormati, yang harus kita taati. Kemudian ada rahasia dia, maka tidak boleh kita bongkar kepada siapapun. Kalau suami sudah percaya sama kita, bicara tentang rahasia, maka jangan pernah ceritakan kepada orang lain. Maka termasuk kesalahan besar adalah membongkar rahasia yang diamanahkan oleh suami. Ini kesalahan Hafsah radhiyallahu taala anha. Sedaya Allah berfirman, "In tatuba ila Allahi faqad sagat qulubukuma." Kalau kalian berdua bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menganjurkan agar Hafsah dan Aisyah bertobat. Faqad sagat qulubukuma, karena hati kalian berdua telah condong menuju kesalahan. Artinya kalian telah melakukan apa? Kesalahan, ya. Wa in tadhahara alaihi, dan jika kalian berdua saling bantu-membantu untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah huwa maulahu, sungguhnya Allah penolongnya, wa Jibrilu
dan juga Jibril penolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa salihul mu'minin, dan orang-orang saleh dari kaum mukminin akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal malaikatu ba'da dzalika zahir, dan Allah juga akan menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ngamuk kepada Hafsah gara-gara menceritakan hal tersebut kepada Aisyah, ya. Tetapi Allah tegur, dan Allah juga tidak mengatakan bertobatlah dari dosa-dosa kalian, tapi Allah memberikan penawaran kalau kalian bertobat, ya. Kenapa kata sebagian ulama? Karena kesalahan yang terjadi antara Hafsah dengan Aisyah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kesalahan akibat kecemburuan. Makanya Nabi tidak menghadapinya dengan begitu tegas. Karena wanita meskipun dia sangat soleh, kalau sudah cemburu dia terkadang hilang kontrol. Ini sudah kita sampaikan bagaimana seperti Sarah, ya, istrinya Ibrahim alaihissalam, seorang wanita yang sangat soleha, ya. Sangat soleha yang tidak ada yang beriman tatkala itu kepada Ibrahim kecuali Sarah, ya. Kemudian kalau dia berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ragu akan kesolehan Sarah. Tetapi waktu dia cemburu kepada Hajar, maka dia pun berniat untuk melukai Hajar. Maka Nabi disuruh membawa Hajar pergi ke kota Mekah. Tapi tidak dijelaskan Ibrahim marah-marah kepada apa? Sarah. Ya, kenapa? Karena Sarah melakukan kesalahan tersebut karena kecemburuan. Jadi kalau kesalahan timbul karena kecemburuan, maka kita lelaki hendaknya lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengalah. Kenapa? Istri kita salah ini karena saking cinta kepada kita. Bagaimana kita mau menyalahkan orang yang bersalah karena saking cinta kepada kita? Dia salah kenapa? Karena cinta kepada kita. Sama seperti Nabi SAW waktu Aisyah cemburu radhiyallahu anha, waktu Nabi lagi di rumah Aisyah, tiba-tiba ada istri yang lain mengirim makanan kepada Nabi SAW. Dan ini kesalahan dalam kode etik poligami, ya. Makanan datang dari istri yang lain, maka Aisyah pun marah, dia pun memukul tangan sang pembantu, jatuhlah makanan tersebut, kemudian pecah piringnya. Nabi tidak marah, Nabi tidak ngamuk. Nabi berkata kepada para sahabat yang hadir, gharat ummukum, ibunda kalian sedang cemburu, ya. Dan Nabi justru memberi uzur kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, makanya maksud saya, kalau istri kita salah gara-gara cemburu itu wajar, itulah sifat wanita dia, itulah menunjukkan dia cinta kepada kita. Kalau dia tidak cemburu berarti dia tidak cinta. Kalau dia cemburu berarti dia apa? Dia cinta. Makanya kalau misalnya istri kita buka HP kita kemudian dapat sesuatu, dia banting HP kita, pecah. Antum jangan langsung marah, antum lihat dulu. Kalau HP-nya murah biarin aja. HP-nya mahal ya kita perhitungan, istriku ini mahal. Ya ada piring bisa dibanting, kenapa HP-ku yang dibanting? Meskipun demikian, perhatikan di sini, meskipun seorang laki harus berlapang dada, kalau ada kesalahan yang timbul dari istrinya karena cemburu, dan ini hukum asal kita harus berlapang dada. Tetapi kalau kecemburuan tersebut berlebihan sampai menzalimi yang lain, maka ini tidak boleh. Seperti ini, Hafsah saking cemburunya dia bongkar rahasia suaminya. Ini tidak boleh. Cerita kepada istri yang lain, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Oleh karenanya boleh wanita misalnya dalam kehidupan poligami dia cemburu kepada istri yang lain, tapi tidak boleh dia menzalimi. Seperti Aisyah radhiyallahu taala anha, dia cerita Aisyah waktu dia cemburu kepada Sofia, dia mengatakan innaha qasirah, Sofia pendek, maka Nabi marah. Nabi tegur, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Sungguh wahai Aisyah, kau telah mengucapkan satu kalimat yang sangat busuk, kalau bercampur dengan air laut akan merubah air laut tersebut. Kenapa? Karena kecemburuan Aisyah sudah berlebihan sehingga terjatuh pada kezaliman menggibah siapa? Sofia. Maka kalau istri kita cemburu, misalnya cemburu kepada istri kita yang lain, kalau punya, kalau enggak punya ya sudahlah. Kemudian dia sampai kemudian menghina yang satunya, kita tegur, ya istriku jangan, habibati jangan begitu. Jangan kau bertakwalah kepada Allah, jangan. Karena kau telah misalnya mengatakan dia zalim, dia begini, dia hina, dia rendah, dasar. Sampai terkadang di antara mereka ada yang ejek-ejekan, monyet kamu, iya. Saya begitu. Istri pertama bilang istri kedua monyet. Istri kedua bilang istri pertama kucing misalnya akhirnya ini sudah melampaui batas. Ini laki-laki harus tegas dalam hal ini. Karena kecemburuan tersebut sudah melampaui batas, maka harus ada teguran. Contohnya dalam hal ini Nabi biasanya mengalah, namun tatkala Hafsah melakukan kesalahan ya yang akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi pun menegur Hafsah radhiyallahu taala anha. Dan Allah menegur, Allah mengatakan, ya, kalau kalian berdua masih terus
menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya sama antum, yang kesalahan fatal di sini kalau kisah Maria, yang kesalahan fatal siapa? Hafsah atau Aisyah? Hafsah atau Aisyah? Hafsah, karena dia yang diberikan rahasia dan dia yang bongkar rahasia kepada siapa? Kepada Aisyah. Tetapi Allah menyuruh dua-duanya bertobat, baik Hafsah maupun Aisyah. In tatuba, seandainya mereka berdua bertobat. Kenapa? Karena meskipun Aisyah hanya menerima rahasia, seharusnya dia sebagai istri yang soleha, dia bilang jangan kau ceritakan rahasia tersebut. Itu rahasia suamimu, jangan ceritakan kepada saya. Harusnya dia menegur. Atau harusnya kalau rahasia tersebut sampai kepada Aisyah, sebagai istri yang baik dia lapor kepada suaminya. Hafsah cerita kepada saya, harusnya demikian. Tatkala dia hanya berdiam diri dan dia ikut mendengarkan rahasia yang dibongkar oleh Hafsah, maka dia juga bersalah radhiyallahu taala anha. Maka kedua-duanya disuruh apa? Disuruh bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian berdua wa in tadhaharu alaihi, kalau kalian berdua sepakat untuk menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah adalah penolongnya. Ini menunjukkan perhatian Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Jibril juga akan menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa salihul mu'minin, dan juga orang beriman. Bahkan sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya Abu Bakar dan Umar. Seandainya kalian berdua menyusahkan Nabi, bapak-bapak kalian berdua akan menolong Nabi. Tidak akan membela kalian. Maksudnya demikian. Dan itu benar. Ya, Umar marah kepada Hafsah gara-gara masalah dengan Nabi. Abu Bakar marah sama Aisyah gara-gara masalah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Wa salihul mu'minin, orang beriman akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma itu, wal malaikatu ba'da dzalika dhahir, dan malaikat pun akan membantu. Kata sebagian ahli tafsir demikian, kalau Allah sudah mencintai seorang, maka semuanya akan menolong orang tersebut. Innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah panggil Jibril. Allah berkata, ya Jibril, fa inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Sungguhnya aku mencintai si fulan, cintailah dia. Wa nada Jibril fis sama. Kemudian Jibril berteriak, berkata di hadapan malaikat-malaikat di langit, innallaha qad ahabba fulanan fa ahibbu. Sungguhnya Allah telah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka malaikat pun cinta kepada orang yang saleh, dan malaikat berusaha membantu orang yang saleh, mendoakan orang yang saleh. Ya, dan orang paling saleh adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Allah, fa innallaha huwa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Allah, Jibril, malaikat, orang saleh semuanya menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah tegur lagi. Kata Allah, asa rabbuhu in talaqakunna. Sekarang khitabnya, pembicaraannya tertuju langsung kepada istri-istri Nabi. Asa rabbuhu, bisa jadi Rabbnya, yaitu Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in talaqakunna, kalau Muhammad menceraikan kalian wahai istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyubdilahu azwajan khairam minkun, maka Rabbnya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan kalian dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Ini perkara yang paling ditakutkan oleh wanita, dicerai. Meskipun terkadang wanita ngancam suaminya, ceraikan aku kalau kau jantan. Padahal dalam hati kalau dicerai langsung nangis. Jadi janda, sudah tua, enggak laku, enggak ada yang mau. Sebagian wanita seperti itu, ceraikan aku. Dia tidak tahu kalau dia dicerai akhirnya apa? Menderita. Ya. Maka dua-duanya, laki tidak boleh mudah mencerai, wanita juga tidak boleh minta apa? Mudah minta cerai. Oleh karenanya Allah mengingatkan kepada istri-istri Nabi, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkun. Kalau kalian ya terus begitu, maka kemudian Nabi menceraikan kalian, maka Allah akan ganti dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkara. Istri-istri tersebut wanita-wanita muslimah, wanita-wanita mukminah, wanita-wanita qanitat yang rajin beribadah, taibat yang senantiasa bertobat kepada Allah, abidat rajin beribadah kepada Allah. Saihat, ada yang mengatakan rajin berpuasa, ada yang mengatakan wanita-wanita muhajirat yang berhijrah. Sayyibatin, janda-janda maupun gadis-gadis. Ya. Azan ya. Azan dulu aja. Azan dulu. Silakan azan. Belum. Lagi 2 menit. Saya kok sudah. Oh, lain. Belum ya? Taib, kita lanjutkan ya. Jadi Allah memberi ancaman kepada istri-istri Nabi ya. Ya. Bahwasanya seandainya Nabi menceraikan kalian, maka Allah akan ganti dengan istri-istri yang lain yang lebih baik daripada kalian. Yang istri-istri tersebut memiliki sifat yang banyak. Jadi Allah sebutkan sifat-sifat tersebut dengan naat, muslimatin, mu'minatin. Allah tidak mengatakan yang muslimah dan mu'minah
dan yang suka beribadah, dan Allah tidak pakai dan. Tapi Allah pakainya yang. Berarti sifat-sifat tersebut bergabung dalam sifat-sifat istri-istri Nabi. Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, abidatin, taibatin, saihatin, thayyibatin. Jadi maksudnya istri-istri yang akan mengganti kalian adalah yang muslimat, kemudian yang mukminat, lanjut. Yang sifat ini terkumpulkan kepada mereka. Qanitat, yang rajin beribadah, taat beribadah, taibat, yang senantiasa bertobat kalau melakukan kesalahan, abidat, yang rajin beribadah kepada Allah, saihat, yang senang puasa ya karena Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menyebutkan janda dan gadis, baru Allah menggunakan dan. Thayyibatin wa abkar. Janda-janda dan gadis-gadis. Kalau janda, Allah akan gantikan kalian dengan janda yang sifatnya ini tadi banyak. Kalaupun gadis yang Allah gantikan kalian untuk Nabi, maka sifatnya pun demikian. Karena enggak mungkin tergabung antara gadis dan janda. Maksudnya janda sudah menikah, gadis belum menikah. Taib. Azan. Taib, azan silakan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan thayyibatin wa abkar. Kalau kalian Nabi cerai, Allah akan gantikan dengan istri-istri yang lain yang solehat, yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang rajin beribadah ya. Yang mereka bisa jadi thayyibat, janda-janda, bisa jadi abkaron, gadis-gadis. Dan dalam ayat ini sebenarnya mengatakan kenapa Nabi mendahulukan Allah menyebutkan janda daripada gadis ya. Ditinjau dari sisi kebanyakan istri-istri Nabi adalah apa? Janda-janda. Yang gadis cuma siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua, janda-janda ya biasanya lebih perhatian kepada suaminya karena sudah berpengalaman menikah sebelumnya. Bisa jadi karena kesalahan yang dilakukan dia tidak ingin mengulangi lagi. Dia lebih tahu bagaimana melayani suaminya ya. Lebih pandai menghadapi situasi, berbeda dengan gadis yang mungkin baru belajar ya. Masing-masing ada kekurangan, masing-masing ada kelebihan. Tapi dalam ayat ini Allah mendahulukan penyebutan janda-janda daripada gadis-gadis. Kemudian setelah turun ayat ini, maka istri-istri Nabi terutama Hafsah dan Aisyah radhiyallahu anha segera menjalankan ayat ini, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tidak menceraikan mereka sehingga dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya ya tidak ada yang lebih baik daripada istri-istri Nabi. Karena kalau ada yang lebih baik daripada istri Nabi, pasti Allah pilihkan yang terbaik bagi istri-istri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tidak menceraikan mereka, menunjukkan mereka adalah istri-istri yang sangat solehah. Sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat ini, muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihat. Ini semua sifat ada pada Hafsah dan ada pada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalilnya apa tadi? Dalilnya karena Nabi tidak menceraikan mereka, Nabi tetap bertahan dengan mereka, dan Allah yang pilihkan terbaik buat siapa? Buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya istri Nabi adalah yang terbaik, dan mereka adalah istri Nabi di dunia dan istri Nabi di surga kelak. Ini juga dalil bahwasanya wanita yang salehah bisa jadi salah dalam bersikap, salah dalam berkata, terutama hal yang berkaitan dengan kecemburuan. Maka kalau istri kita misalnya lepas kontrol dalam masalah kecemburuan, maka itu wajar, bukan berarti dia tidak salehah, bukan berarti tidak bertakwa. Tapi wanita kalau sudah mengalami kecemburuan, terkadang lepas dari kontrol yang seharusnya, ya, lepas dari kontrol yang seharusnya. Maka kita lelaki lebih sabar menghadapi istri kita atau menghadapi istri-istri kita. Taib. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya persilahkan ada yang bertanya. Kumpulkan. Ustaz, bagaimana dengan disertasi hubungan intim boleh tanpa nikah di UIN Yogyakarta? Tentunya ini adalah kekufuran ya, karena menghalalkan suatu perkara yang diketahui oleh semua kaum muslimin, baik ulama maupun orang awam, itu adalah haram, kemudian dia nekat halalkan, ini adalah kekufuran. Ini adalah kekufuran. Bahkan tidak perlu ya kita menjelaskan lagi kepada dia, terlebih lagi dia adalah orang yang berilmu. Kemudian dengan takwilannya, dengan dalilnya dia menyatakan bahwasanya zina adalah apa? Halal. Maka ini adalah kekufuran, dan dia telah terjerumus dalam kekufuran. Makanya dia kembali kepada Islam dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Adapun dalil yang dia sebutkan bahwasanya ini adalah berkaitan dengan mulkul yamin, budak, bahwasanya budak ya tanpa dinikahi boleh digauli dengan akad komitmen ya.
Maka ini salah. Saya bilang orang beli budak dengan akad komitmen tidak ada. Budak dahulu diperjualbelikan. Kalau saya punya uang, saya beli budak, saya mau gauli dia, dia mau tidak mau dia harus taat kepada saya untuk saya gauli. Ya, dan kalau saya mau jual tinggal saya jual. Apa hubungannya dengan lelaki dengan pacarnya? Ya, bagaimana mau dikiaskan dengan budak? Ya. Bukankah pacarnya kalau tidak mau, ya tidak jadi. Kalau budak tidak mau, tetap bisa digauli oleh majikannya. Ya, kalau mau dikiaskan dengan budak, berarti Anda sama pacar Anda boleh dong Anda jual pacar Anda, sebagaimana boleh menjual apa? Budak. Ya. Ya. Dan ini pembahasannya panjang. Insya Allah saya akan bahas di waktu yang lain. Tapi intinya ini adalah bukti tentang kebenaran mukjizat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada dari kaumku atau umatku satu kaum yang mereka menghalalkan zina, kemudian kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamar dan menghalalkan alat-alat musik. Kita sudah dengar ada sebagian kaum muslimin yang menghalalkan alat-alat musik. Kita mendengar sebagian kaum muslimin yang menghalalkan sutra bagi lelaki. Tapi kita dikagetkan, tidak pernah kita pikirkan sebelumnya akan ada yang berani menghalalkan zina. Ya. Ternyata ada, bahkan dengan dalil. Bahkan doktor bidang agama, ya. Ini membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat berbahaya. Ini merupakan apa? Kekufuran. Ya. Ini merupakan kekufuran. Dan kita membenarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata benar ada yang menghalalkan zina. Ya. Ini perlu pembahasan lebih panjang, insyaallah pada kesempatan yang lain. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah dalam syariat Islam diperbolehkan dari seorang istri menyuruh suaminya untuk berpoligami dalam kondisi sang istri lagi hamil muda? Qadarullah istri saya sedang hamil muda. Dan istri saya tiba-tiba ngidam untuk menyuruh saya berpoligami, Ustaz. Masya Allah, itu khawatirnya ngidamnya hilang, ribut nanti. Tapi masa seorang wanita yang kemudian secara umum wanita tentunya dianjurkan untuk menyenangkan hati suaminya, mencari keridhaan suaminya, karena surganya di keridhaan suaminya. Ya, fa innahu jannatuki wa naruki, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya suami itu adalah surgamu dan nerakamu. Kalau seorang wanita bisa meninggal dalam kondisi suaminya ridho kepada dia, maka ini pintu surga terbuka besar baginya. Bahkan kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, kalau seorang sudah menikah maka kewajibannya taat kepada suaminya lebih besar daripada taat kepada kedua orang tuanya, ya. Sehingga kalau ada seorang wanita mempersilahkan suaminya menikah lagi, ya, untuk menyenangkan hati suaminya, ya, bahkan menyuruh, ya, maka tergantung antum, ya. Mau atau tidak, ya. Ya, kalau antum merasa itu ada maslahat, ya silakan, tidak apa-apa. Ya. Kalau ternyata bukan karena maslahat atau karena yang lainnya, maka antum pikirkan. Ya, bahwasanya poligami adalah syariat yang mulia, tetapi hanya jadi mulia jika dikerjakan oleh orang-orang yang mulia. Ya, tapi kalau ternyata syariat tersebut dikerjakan oleh orang yang tidak mengerti syariat, hanyalah menjadi cercaan dan menjadi keburukan bagi umat Islam. Ya. Sebagaimana sebagian praktik poligami yang ternyata tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Ya, masing-masing lebih tahu tentang kemampuannya dan kondisinya, baik fisik maupun ekonominya. Ustaz, saya waktu awam pernah bersumpah tidak akan membuat akun Facebook. Tapi sekarang saya membuatnya lagi. Apakah harus wajib bayar kafarat? Iya, harus bayar apa? Kafarat. Ya. Bagaimana menurut Ustaz? Saya adalah istri kedua yang dinikahi secara agama sirri, tapi wali dengan ayah kandung, dan istri pertama juga tahu. Hanya saja belum setuju untuk sidang di pengadilan untuk dapat surat nikah. Tapi ada yang bikin saya down, sedih. Katanya saya dan suami melanggar hukum pemerintah, yang hanya wanita yang gampangan, tidak punya harga diri, mau saja dinikahi secara diam-diam jadi istri kedua. Bagaimana menurut Ustaz? Tidak ada yang sempurna, ya. Tidak ada yang sempurna, ya. Jangan terlalu mendengar perkataan orang luar
Ini suatu kondisi yang sudah sangat indah, di mana istri pertama sudah setuju, ya. Kemudian terjadi pernikahan, benar dia melanggar secara peraturan harusnya menikah dengan di depan KUA dan yang lainnya, ya. Tapi kita enggak tahu, mungkin ada sebab-sebab yang buat dia akhirnya melanggar peraturan tersebut. Tapi intinya yang sudah berjalan, jalanilah dengan baik, ya. Berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jangan dengar perkataan orang anti wanita gampangan, anti wanita murahan, itu omongan orang yang hasad aja, enggak usah dengerin, ya. Karena di luar sana banyak setan-setan perempuan yang tidak ridho terjadi poligami. Kenapa? Karena ketakutan dia juga dipoligami. Dan ini bahaya. Saya ingatkan kepada ibu-ibu, jangan menjadi setan-setan yang ingin memisahkan antara seorang dengan istrinya. Di antaranya yang mereka lakukan, mereka datang kepada istri pertama dan berkata kepada istri pertama, "Anti kenapa mau dipoligami? Anti gagal, anti tidak bisa melayani suami anti. Anti kurang ya sampai suami anti harus cari yang lain ya." Ini tidak benar ya. Ini tuduhan yang tidak benar kepada istri yang pertama. Saya sering sampaikan, bukankah Aisyah radhiyallahu anha setelah Khadijah meninggal, yang pertama kali dia akad nikahi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Meskipun tidak langsung digauli, tapi yang pertama kali dia akad nikahi sebelum Saudah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi menikah dengan wanita lagi yang lain, 8 lagi yang lain setelah Aisyah. Tapi Aisyah adalah wanita yang paling dia cintai. Maka jangan sampai seorang istri pertama kemudian dia sudah merelakan suaminya dengan berat hati. Suaminya menikah dengan wanita yang lain, kemudian dia akhirnya terbawa oleh omongan wanita-wanita, setan-setan di sekitarnya. Akhirnya dia mulai marah sama suaminya, sehingga dia berbuat sikap yang tidak enak sama suaminya. Akhirnya suaminya lebih cinta kepada istri yang kedua. Kenapa? Setiap pulang dia mendapati peperangan di rumah, ya, mendapat kesedihan, mendapat omelan, muka dengan wajah yang merengut, tidak ada pelayanan yang terbaik. Akhirnya dia lebih sayang kepada istri yang kedua. Itu anti merugikan diri anti sendiri. Ibu-ibu jangan sampai menjadi provokator, memisahkan dosa besar, berusaha memisahkan antara seorang laki dengan istrinya. Demikian juga jangan datang kepada istri kedua juga jadi provokator. Seperti tadi, anti wanita murahan, kenapa begini, ente gampangan, anti tidak bernilai, jangan ya. Ya berusaha untuk, ya sudah terjadi mau diapain ya. Berusaha untuk agar keharmonisan rumah tangga terjadi. Jangan sampai kita ikut campur nimbrung akhirnya merusak rumah tangga orang lain. Bahaya di akhirat kelak. Hati-hati ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan seorang laki harus bijak menghadapi istri pertama maupun istri kedua, ketiga dan keempat ya. Berusaha untuk bersikap bijak dan adil karena dia bertanggung jawab untuk bersikap adil di antara keduanya. Kalau tidak dia akan terkena dosa besar, dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat, berjalan dalam kondisi badan yang miring ya. Orang yang poligami saya yang susah. Begitu banyak orang datang ke rumah, poligami masalah, datang ke rumah. Senang-senang, susahnya dibawa kepada kita. Di surga Ummu Salamah menjadi istri Rasulullah atau Abu Salamah? Berjelas menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, 4 tahun yang lalu ana melakukan kesalahan, yaitu pergi dari rumah dikarenakan ana bertengkar dengan suami dan ana tersinggung oleh perkataan beliau. Yang di antaranya perkataannya ia mengatakan kepada ana anti ahli neraka. Pada akhirnya suami minta maaf dan menjemput ana kembali. Namun setelah berlalu 4 tahun suami sering mengungkit kesalahan ana tersebut ketika dia selesai kajian yang membahas tentang rumah tangga sehingga ana malu. Mohon nasihatnya Ustaz. Tidak boleh seperti ini ya. Kalau orang sudah punya kesalahan tidak boleh mengungkit kesalahan. Ini bukan orang yang baik seperti ini. Kesalahan yang depan mata saya tidak boleh kita ungkit semuanya, tadi sudah kita bahas. Ini depan mata kita. Apalagi yang sudah berlalu, yang sudah dilupakan, ngapain kita ungkit-ungkit lagi? Ya. Apalagi laki-laki yang ungkit, malu-maluin ya. Karena itu kebiasaan perempuan yang ungkit masalah kesalahan-kesalahan lama. Bukan kebiasaan laki-laki mengungkit kesalahan-kesalahan lama. Maka seorang laki-laki jangan seperti itu, jangan sampai jadi seperti perempuan ya. Maka dia harus bijak dalam menghadapi problematika rumah tangga. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.